Jadi ceritanya nih, ada yang namanya Adel Setiawan. Dia tuh sempat ngasih komentar soal kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Intinya, dia nyindir kalau di Finlandia menurutnya nggak ada sistem pendidikan dengan pendekatan ala militer buat anak-anak yang bermasalah. Nggak cuman itu, Adel juga sempat nyinggung kalau Kang Deddy katanya nggak ngerti-ngerti amat soal falsafah. Selain itu, Adel juga pernah bilang kira-kira gini, "Ya Allah, saya melihat ini sebuah kejahatan terhadap anak." Waduh, masa Kang Deddy dituduh jahat? Yang ada programnya justru berbuat baik kepada anak-anak. Yang bikin menarik nih, ternyata ada WNI yang tinggal di Finlandia dan langsung ngebantah omongan Adel yang bawa-bawa Finlandia tadi. WNI ini namanya Diana. Dan lucunya, Diana ini justru dukung program Kang Deddy. Diana bahkan sempat bikin video di TikTok yang rame banget dibahas. Di situ beliau ngejelasin bahwa iya, Finlandia emang punya sistem pendidikan yang keren dan dihormati dunia. Tapi Diana malah heran, kok Adel bisa ngomong seolah paling ngerti soal Finlandia? Padahal Adel itu udah pernah ke sana belum sih? Pernah riset langsung di lapangan nggak? Diana yang jelas-jelas tinggal di sana aja geleng-geleng kepala denger omongan Adel, yang terkesan ngasal bawa-bawa nama Finlandia buat nyerang program Kang Deddy. Akhirnya ya, komentar Diana jadi semacam jawaban telak yang bikin Adel nggak berkutik. Nah, buat yang masih asing sama Adel Setiawan, dia ini dikenal cukup lantang dalam menolak program pendidikan karakter ala militer yang diusung Kang Deddy. Tapi sayangnya, cara dia menyampaikan kritik sering banget terkesan bukan dari sudut pandang yang objektif. Kritiknya itu lebih condong ke arah nyinyir, ketimbang saran yang membangun. Kadang malah terasa kayak ada dendam pribadi. Jadi apapun yang dilakukan Kang Deddy, meski niatnya baik pasti aja dinilai negatif sama dia. Misalnya nih, Adel sampai-sampai melaporin Kang Deddy ke Komnas HAM, karena program pelajar bermasalah yang dikirim ke barak militer dianggap melanggar hak anak. Padahal kalau kita lihat dengan kepala dingin, program itu sebenarnya bukan buat nyiksa atau ngilangin hak anak-anak, tapi justru niatnya buat nolong mereka supaya nggak makin terjerumus ke hal-hal negatif. Di barak itu, anak-anak dapat pendampingan dari psikolog, konselor, bahkan ada pendekatan spiritual yang semuanya dijalankan dengan terstruktur. Tapi anehnya, Adel malah nge-framing seolah program itu kejam dan gak manusiawi. Bahkan dia sampai bilang anak-anak itu dijadikan kelinci percobaan. Waduh, ini bukan kritik lagi, lebih ke propaganda sih. Kalau memang ngerti maksudnya, mestinya Adel pakai istilah yang lebih pas. Misalnya pilot project atau project percontohan, karena memang program Kang Deddy itu masih tahap perdana, yang nanti akan dievaluasi dampaknya. Tapi malah dia pilih kata yang bikin kesan negatif, dan merendahkan usaha pemerintah daerah yang jelas-jelas punya niat baik. Ini bikin banyak orang mikir, apa sih tujuan asli Adel? Apakah dia benar-benar mau memperbaiki atau cuma pengen menjatuhkan? Kritik yang sehat itu kan bisa disampaikan dengan cara yang sopan dan jelas, bukan dengan tuduhan kasar yang malah bikin suasana panas. Apalagi ditujukan ke seorang pemimpin yang udah banyak berkontribusi untuk masyarakat. Nah, uniknya nih Diana, WNI yang tinggal di Finlandia, kasih penjelasan yang bikin kita bisa lihat sudut pandang lain. Dia nggak asal ngomong karena memang tinggal langsung di negara yang sering jadi rujukan pendidikan dunia itu. Diana bilang, di Finlandia sebenarnya ada program yang mirip banget sama yang diterapin Kang Deddy, namanya Family Center. Di sana, anak-anak yang punya masalah berat seperti suka tawuran, bolos sekolah atau kecanduan narkoba, mereka ditangani secara khusus dan serius. Yang menarik, sistem di Family Center ini kurang lebih sama kayak program Kang Deddy. Anak-anak itu tinggal di satu tempat khusus, enggak di rumah mereka, dan selama waktu tertentu enggak boleh ketemu keluarga dulu, supaya bisa fokus dibina dan direhabilitasi secara mental, emosional, dan sosial. Mereka juga dibimbing intensif untuk belajar disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Tapi tentu saja, semua proses itu melibatkan para ahli dan profesional, supaya bimbingannya benar-benar tepat dan manusiawi. Di Finlandia, penanganan anak-anak bermasalah itu dilakukan secara kolaboratif. Ada dokter, psikolog, guru, hingga pihak keamanan yang turun tangan bersama-sama dalam proses pemulihan mereka. Bahkan polisi pun dilibatkan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjemput dan mengantar anak-anak itu kembali ke rumah setelah masa pembinaan selesai. Ini jelas bukan bentuk kekerasan atau pelanggaran hak asasi, justru sebaliknya, ini bukti negara hadir memberi perhatian penuh pada generasi muda yang mulai melenceng arah. Nah, dari sini sebenarnya bisa kelihatan banget kalau program yang digagas Kang Deddy bukan asal ambil konsep, justru pendekatannya banyak kemiripan dengan sistem pendidikan dan rehabilitasi anak terbaik di dunia seperti di Finlandia.
Jadi kalau masih ada yang nyinyir bilang program ini aneh atau menindas, mungkin mereka perlu dengerin dulu penjelasan dari orang yang beneran tinggal di sana. Kayak Diana misalnya, biar nggak salah paham. Sementara itu Adele lebih sibuk mengangkat isu di permukaan, tapi jarang terlihat turun langsung ke lapangan. Ibaratnya teori bisa segudang tapi aksi konkretnya minim. Dan pas akhirnya bertindak, bukannya bangun program alternatif atau kasih solusi versi dia, malah sibuk laporin Kang Deddy ke Komnas HAM. Kalau memang nggak setuju, ya harusnya kasih contoh dong. Bentuk program pembinaan versi sendiri. Kumpulkan anak-anak, terapkan pendekatan yang menurut dia lebih manusiawi, terus tunjukkan hasilnya, kan itu lebih konstruktif dan adil. Padahal Kang Deddy sendiri terbuka banget kok. Beliau sudah menyampaikan, siapapun yang peduli dan mau bantu, silakan datang, silakan ikut turun tangan. Banyak orang tua yang sekarang malah antre ke dinas-dinas buat minta anak mereka ikut program ini karena mereka sendiri sudah kewalahan. Mereka percaya ini bisa jadi titik balik buat masa depan anak-anak mereka. Nah, justru ini seharusnya jadi momen buat para pengkritik seperti Adele untuk bukan cuma ramai di media sosial, tapi juga turun ke lapangan dan ikut cari solusi. Kalau cuma ramai di internet tanpa kontribusi nyata, ya jadinya kayak numpang panggung aja. Ironisnya, di saat ada yang benar-benar kerja nyata buat nolong anak-anak, malah jadi sasaran tembak. Kok jadi kebalik ya? Yang makin menarik, Diana juga mengungkap bahwa sistem yang diterapkan di Finlandia punya kemiripan besar dengan program barak pembinaan ala Kang Deddy Mulyadi. Di sana, anak-anak yang bermasalah nggak cuma ditampung, tapi benar-benar diberi perhatian penuh. Mereka dapat makan gratis, pendidikan tanpa biaya, layanan konseling psikologi juga disediakan gratis, sampai kegiatan olahraga pun difasilitasi dengan pelatih khusus. Semua difasilitasi oleh negara. Jadi jelas penanganannya menyeluruh dari fisik, mental, sampai pendidikan dan psikis pun dibina. Kalau dipikir-pikir, konsep kayak gini tuh udah hampir sama persis sama yang lagi dicoba di Jawa Barat. Bedanya cuma soal tempat dan nama aja. Makanya Diana sempat sampaikan rasa hormatnya ke Kang Deddy. Menurut dia program ini keren banget. Sampai-sampai dia bilang, oh bapak ini hebat, karena berani menerapkan sesuatu yang selama ini terbukti berhasil di negara dengan sistem pendidikan paling unggul di dunia. Ini bukan sekadar pujian kosong, tapi bentuk penghargaan atas keberanian dan terobosan yang langka dari seorang pemimpin. Yang lebih patut dihargai lagi, Diana menegaskan bahwa pendapatnya itu murni netral. Dia bilang sendiri kalau dia bukan warga Jawa Barat, tapi asal Sumatera. Jadi ini bukan soal kedekatan wilayah atau politik, tapi murni soal melihat manfaat dari kebijakan yang menurutnya kuat secara isi. Dia mendukung karena kebijakan ini punya substansi dan jelas tujuannya. Dan kerennya lagi, dia ngomong berdasarkan realita di lapangan, bukan sekadar teori di atas kertas. Inilah contoh suara yang bicara dari pengalaman, bukan asumsi. Oke, terima kasih sudah menyimak. Silakan lihat konten menarik ya tentang KDM di playlist.